Pemirsa, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi korban ledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia Medan. Korban ditemukan meninggal dunia tertimpa runtuhan setelah petugas mengangkat baja yang roboh. Proses pencarian korban ledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia Medan terus dilakukan menggunakan alat berat dengan eskavator dan krain untuk menyingkirkan material bangunan yang runtuh. Satu korban berhasil ditemukan setelah petugas memindahkan kolom baja yang menimpa lantai 2 bangunan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Sementara itu, satu korban lainnya masih diduga tertimbun di bawah runtuhan bangunan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Edi Sembiring dari lokasi kejadian. Edi, bagaimana proses evakuasi korban ledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia Medan? Apa yang menjadi kendala evakuasi korban saat ini? Eva dan juga pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi korban ledakan rumah mewah di kawasan Grand Polonia masih berlangsung. Petugas gabungan terus melakukan pencarian dan membongkar material bangunan yang runtuh. Dan dapat dilihat di belakang saya, alat berat seperti kren dan juga eskavator digunakan untuk mengevakuasi korban, dan evakuasi sangat dilakukan dengan hati-hati karena kondisi bangunan 3 lantai ini hampir seluruhnya ambruk. Material beton, besi, hingga kolom baja berukuran besar menumpuk di titik yang diduga menjadi lokasi korban. Setiap proses pemindahan material dilakukan secara bertahap agar tidak membahayakan petugas maupun korban yang masih tertimbun. Tadi kami juga melihat mobil yang tertimpa oleh material bangunan telah dievakuasi dan ditarik keluar dari kawasan komplek perumahan ini. Tim gabungan akhirnya berhasil memindahkan satu kolom baja berukuran besar yang menutup akses menuju lantai 2 bangunan, dan dari lokasi tersebut petugas akhirnya menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban kemudian langsung dievakuasi menggunakan tandu dan ambulan menuju rumah sakit untuk menjalani proses identifikasi. Hingga saat ini identitas korban belum bisa dipastikan. Polisi belum dapat memastikan apakah korban merupakan asisten rumah tangga atau pengasuh anak yang sebelumnya dilaporkan masih berada di dalam rumah ketika ledakan terjadi. Kapolres Medan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan penemuan korban ini menjadi hasil dari upaya pembongkaran material berat yang berhasil dipindahkan. Namun operasi pencarian belum berakhir karena masih ada satu korban lagi yang diduga berada di bawah timbunan reruntuhan. Aparat kepolisian bersama petugas gabungan juga telah menerapkan langkah-langkah pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Seluruh area terdampak dipasangi garis polisi dan akses masyarakat menuju titik ledakan dibatasi. Petugas juga membangun posko pengendalian di lokasi yang berjarak cukup aman dari pusat ledakan. Langkah ini dilakukan agar proses evakuasi korban dapat berlangsung tanpa gangguan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya potensi bahaya lain selama proses pembongkaran reruntuhan. Saat ini fokus petugas adalah membuka akses menuju titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terakhir. Meski alat berat telah diterjunkan, kendala utama yang dihadapi tim gabungan adalah posisi rumah yang saling berdempetan tanpa jarak antar bangunan. Kondisi ini membuat ruang gerak alat berat sangat terbatas dan petugas harus bekerja dengan sangat hati-hati agar tidak memicu runtuhan susulan yang dapat membahayakan korban maupun personel penyelamat. Selain itu, banyaknya material bangunan yang saling bertumpuk, termasuk besi konstruksi yang harus dipotong satu persatu sebelum dapat dipindahkan menggunakan alat berat. Kondisi tersebut membuat proses evakuasi membutuhkan waktu lebih lama. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan ahli konstruksi dan struktur bangunan sebelum melakukan pengangkatan material besar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap proses pembongkaran runtuhan tetap aman dan tidak menyebabkan bangunan di sekitarnya roboh. Di sisi lain, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap jaringan listrik maupun instalasi yang berkaitan dengan dugaan sumber ledakan terus dilakukan agar tidak muncul potensi bahaya lanjutan selama proses evakuasi masih berlangsung. Sebelumnya, 3 korban selamat berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Ketiga korban mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan ditemukannya satu korban terbaru, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 2 orang. Sementara satu korban lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Untuk sementara Eva, demikian kembali ke Anda di studio. Edi Sembiring melaporkan langsung dari Medan. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.